Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat pada saat mendengarkan video ini. Saya di sini Tiffany Diahnisa akan menjelaskan tentang kegandaan makna. Dalam kehidupan bahasa sehari-hari, keambiguan itu bisa terjadi. Sebuah kata pasti bisa memiliki makna lebih dari satu dalam konteks yang sama. Konflik antara makna-makna dalam sebuah kata itu akan terjadi secara terus-menerus sepanjang waktu dalam bahasa. Meskipun nantinya kita tidak akan mungkin berbicara sebelumnya tentang bagaimana konflik itu akan dipecahkan. Kegandaan makna. Kegandaan makna merupakan suatu kondisi yang timbul dalam berbagai cara. Ullmann 2014-196. Kegandaan makna atau keambiguan itu adalah gejala yang terjadi dalam frase atau kalimat akibat makna yang memiliki makna ganda atau maknanya itu lebih dari satu. Hal tersebut terjadi pada kalimat karena adanya penafsiran dalam struktur gramatikal ataupun struktur tata bahasa yang berbeda. Kegandaan makna atau keambiguan itu memiliki 3 bentuk, meliputi fonetik, gramatikal, dan leksikal. Baik, selanjutnya adalah kegandaan makna fonetik. Ullmann menjelaskan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh kesatuan akustik yang saling bertalian dalam suatu helaan nafas yang terbentuk dari kata-kata bersifat homonim dan berakibat memiliki kegandaan makna. Umumnya, kegandaan makna dalam fonetik ini terjadi karena seseorang terlalu cepat melafalkan kalimat. Sebagai contohnya adalah penggunaan kata beruang dalam kalimat berikut. Ya jelas, lo kan beruang, makanya beli apa-apa aja mudah. Penggunaan kata beruang di sini dimaksudkan adalah memiliki uang, bukan beruang yang sebagai nama hewan. Sedangkan contoh kedua itu adalah bukan angka. Apabila seseorang terlalu cepat melafalkan kalimat tersebut, maka responden akan menangkapnya dengan 3 hal, yaitu bukan angka, bukan angka, dan bukan angka, seperti itu. Sedangkan yang contoh selanjutnya itu ada contoh a, near, dan an ear. Dan apabila seseorang terlalu cepat melafalkan dan mengakibatkan keambiguan makna, maka responden atau pendengar juga akan memiliki makna ganda dalam mengartikannya. Untuk menghindari kegandaan makna dalam fonetik ini adalah meminta pembicara untuk mengulangi kalimatnya dengan lebih jelas dan perlahan, seperti itu. Selanjutnya adalah kegandaan makna gramatikal. Pada kegandaan makna gramatikal ini, Ullmann juga menjelaskan bahwa banyak bentuk gramatikal yang bebas maupun terikat yang memiliki makna ganda. Dalam hal ini, ambiguitas dalam makna gramatikal ini disebabkan pada pembentukan kata yang bergantung pada peristiwa penyebabnya. Selain itu, juga terjadi memang atau karena kata tersebut memiliki makna ganda. Makna gramatikal sendiri baru dapat diidentifikasi setelah unsur kebahasaan yang satu digabungkan dengan unsur kebahasaan yang lainnya. Seperti itu. Sebagai contohnya adalah kata bunga. Kata bunga adalah menandakan bahwa sebuah bunga. Dan apabila kata bunga tersebut mengalami reduplikasi menjadi bunga-bunga, maka maknanya juga akan berubah, yaitu menjadi beberapa bunga, seperti itu. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Proses afisaksi ter pada kata angkat dalam kalimat galon seberat itu terangkat juga oleh paman, bermakna sebagai dapat atau mampu. Dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Jadi di sini
memiliki makna ganda karena dilihat dari proses gramatikal yang mengikuti. Solusi untuk menghindari kegandaan makna di sini adalah melihat dan memperhatikan konteks kalimat dan suasananya, seperti itu. Selanjutnya adalah kegandaan makna leksikal. Ullmann menjelaskan bahwa faktor kegandaan yang paling penting adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang bermakna sesungguhnya, sesuai dengan referennya dengan penglihatan panca indera. Kegandaan makna leksikal dapat dilihat dari dua segi, yaitu berbentuk polisemi dan homonimi. Polisemi merupakan suatu unsur fundamental tutur manusia yang mampu muncul dalam berbagai cara. Hal tersebut dikemukakan oleh Ullmann. Polisemi sendiri menurut Caer merupakan perangkat bahasa pada kata juga frase dan memiliki makna ganda, memiliki lebih dari satu makna. Hal tersebut sejalan dengan Grida Laksana yang menyatakan bahwa polisemi adalah pemakaian bentuk bahasa seperti kata, frase, dan sebagainya dengan makna yang berbeda-beda. Ullmann mengemukakan bahwa terdapat 5 sumber polisemi. 4 diantaranya terletak pada bahasa yang bersangkutan, sedangkan yang satu lagi muncul dari pengaruh bahasa asing. Pertama adalah sumber pergeseran penggunaan. Dr. Ratskoger dalam Ullmann menyimpulkan bahwa memang tidak semua makna akan sama. Makna akan berubah beriringan dengan keadaan sekarang. Contohnya, penggunaan kata handsome itu bermakna tampan. Namun, seiring berkembangnya zaman mengalami pergeseran makna menjadi indah, bagus, murah hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah spesialisasi dalam lingkungan sosial. Michael Brell dalam Ullmann mengemukakan bahwa dalam situasi pasti ada setiap lingkungan dagang dan profesi. Pasti memiliki satu gagasan tertentu yang selalu hadir dalam benak seseorang dengan begitu jelasnya, sehingga tampak tidak perlu lagi dinyatakan jika orang itu sedang bertutur. Contohnya adalah kata operasi. Kata operasi dalam bidang militer dan dalam bidang kedokteran itu memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya adalah faktor bahasa figuratif atau kiasan. Sebuah kata dapat diberi 2 atau lebih pengertian yang bersifat figuratif tanpa menghilangkan makna orisinalnya. Makna yang lama dan baru tetap berdampingan sepanjang tidak ada kekacauan makna. Hal tersebut disampaikan oleh Ullmann. Sebagai contohnya adalah kata mata yang bermakna sebagai indera untuk melihat. Namun apabila kata mata diiringi dengan penggunaan kata lainnya seperti mata keranjang, mata jala, mata jarum, mata kuliah, dan mata duitan tersebut, maka makna mata akan berubah sesuai dengan kata yang mengikuti di belakangnya. Selanjutnya adalah homonim yang diinterpretasikan kembali. Bloomfield dalam Ullmann menjelaskan bahwa polisemi jenis ini memang sangat jarang dan cenderung meragukan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kedekatan makna bukan menjadi suatu jaminan ukuran yang tepat. Untuk contohnya, sebetulnya saya belum menemukan contoh yang cocok dan contoh yang tepat dengan definisi homonim yang diinterpretasikan kembali. Jadi pada contoh ini saya belum bisa memberi contoh. Mungkin apabila rekan-rekan mendengar presentasi saya ini, rekan-rekan mampu untuk menanggapi contoh apa yang sesuai dengan homonim yang diinterpretasikan ini. Selanjutnya, pada pengaruh asing ini
masuknya pengaruh bahasa asing ke dalam suatu bahasa dengan mengubah makna dari kata aslinya. Kadang-kadang makna pungut atau makna pinjaman itu juga mendesak makna aslinya menurut Ullmann. Contohnya adalah kata parlemen atau parler dalam bahasa Prancis yang bermakna berbicara. Sedangkan kata parlemen dalam bahasa Inggris itu dewan atau badan legislatif. Dan dalam bahasa Indonesia, kata parlemen itu dipungut dari bahasa Prancis dan bahasa Inggris, yaitu yang bermakna dewan yudisial. Seperti itu. Di antara 5 jenis polisemi yang diuji di atas, kita dapat mengetahui bahwa ketiga jenis pertama, yaitu pergeseran penggunaan, spesialisasi makna, dan penggunaan kiasan adalah jenis-jenis yang paling penting. Dan yang keempat, yaitu interpretasi kembali atas homonim, itu sangat jarang terjadi. Sampai-sampai saya tidak bisa menemukan dalam contoh aslinya pada kehidupan nyata. Dan yang kelima itu peminjaman makna. Meskipun cukup umum terjadi dalam situasi-situasi tertentu, bukanlah merupakan proses biasa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya adalah homonimi. Ullmann menjelaskan tentang 2 buah kata atau lebih yang memiliki bunyi identik mirip disebut homonim. Homonim juga dapat berasal dari jenis kata yang berbeda, meliputi adverb, nomina, partikel, racun, nomina, verba, dan lain sebagainya. Dibandingkan polisemi, homonim tidak begitu sering terjadi dan tidak begitu kompleks, meskipun efeknya mungkin lebih serius dan bahkan lebih dramatis. Seperti itu. Berikut adalah faktor penyebab homonim. 1 adalah konvergensi fonetis. Timbulnya homonim yang paling umum adalah lewat konvergensi atau pemusatan fonetis bunyi. Hal tersebut dikarenakan pengaruh bunyi yang membuat 2 atau 3 kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki bunyi yang sama menurut Ullmann. Kata sah dalam pengucapannya juga sering diucapkan menjadi kata syah. Syah sendiri memiliki 2 makna, yaitu syah sebagai raja dan syah sebagai hal yang telah ditetapkan secara hukum. Dan yang kedua adalah faktor kegandaan makna akibat kependekan kata. Penggunaan kata teh setelah mengalami kependekan kata yang berawal dari kata teteh adalah bermakna sebagai kata sapaan untuk kakak perempuan. Sedangkan kata teh pada kata aslinya adalah minuman yang berasal dari daun kecil, seperti itu. Daun kecil yang dikeringkan. Baik, selanjutnya adalah divergensi makna. Menurut Ullmann, penyebaran makna yaitu jika 2 buah makna atau lebih dari suatu kata berkembang ke arah yang berbeda sehingga tidak jelas lagi hubungan antara makna-makna itu karena kesatuan kata itu menjadi rusak. Polisemi berubah menjadi homonim, seperti itu. Untuk contoh sudah saya taruh pada makalah, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pengaruh asing. Dalam pengaruh asing ini, Ullmann menjelaskan banyak kata asing yang masuk ke dalam suatu bahasa sangat mungkin menimbulkan homonim dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain. Kadang-kadang kata asing itu membangun homonim dengan kata asli setelah kata asing itu disesuaikan bunyinya dengan lidah asli Indonesia, seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Walaupun banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diperbaiki dan dikoreksi apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.